Baik, kita kembali di Talkshow Tuntas Menjawab pemirsa Pak Agus Rizal. Fakta yang cukup sangat membanggakan tadi bahwa kopi Jambi itu menjadi primadona di Indonesia dan menjadi kopi nomor 1 dari Indonesia yang diekspor ke dunia ya Pak. Baik, terkait perkebunan sendiri Pak, kembali ke perkebunan, apa perhatian dari pemerintah pusat mungkin terkait dengan untuk lebih mengoptimalkan sektor perkebunan di Provinsi Jambi, Pak? Jadi untuk pemerintah pusat ya, dia memberikan anggaran yang cukup lah untuk Jambi, ya cukup untuk Jambi. Ya. Sebenarnya kita masih membutuhkan lebih besar lagi kalau bisa ya. Tapi kan punya prioritas ya. Untuk Jambi ini prioritasnya ada tiga komoditi di luar kelapa sawit, karena kelapa sawit sekarang sudah punya anggaran tersendiri dari BPDPKS ya, dari Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa Sawit. Jadi khusus dari situ. Kelapa sawit. Jadi sawit tidak perlu lagi dari dana lain. Ya. Nah untuk Jambi, di sini ya, untuk Jambi diberikan ada 3 komoditi, kopi, kelapa, dan karet. Nah 3 komoditi ini selalu setiap tahun diberikan. Bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang karet, kelapa, dan kopi itu apabila petani menginginkan bibit, pupuk, pestisida itu diberikan gratis ya. Kemudian di pengolahan juga, misalnya kopi dan karet, kelapa ya. Ini gratis seberapapun petani minta ya Pak ya? Ada ininya. Ada ketentuannya juga ya. Misalnya kopi biasanya sekitar 500 hektar setiap tahun ya, sampai 700. Kalau karet sampai 2000 hektar misalnya. Untuk permajaan, khusus permajaan ya. Nah kemudian kelapa juga permajaan. Nah kemudian juga alat pengolahan, kemudian ikut pameran, yaitu difasilitasi oleh pemerintah ya Pak. Baik, kita belum menyinggung soal kelapa ini Pak. Kalau kelapa sendiri potensinya seperti apa Pak kalau di Jambi? Di Jambi ada kopi dan sawit ini. Ada 2 kabupaten ya, di Tanjung Jabung Barat dan sama Tanjung Jabung Timur. Total luasnya cukup lumayan juga, 118.000 hektar. 118.000 hektar. Kalau dijumlahkan kedua kabupaten ini. Iya. Nah, jadi harga memang fluktuasi. Sekarang ini sudah ada pabrik ya, ada pabrik juga di Tanjung Jabung Timur, cuma belum produksi ini kelihatannya karena COVID. Berarti kelapa menjadi sektor yang merasakan dampak COVID ini Pak ya? Karena permintaannya di stop atau bagaimana Pak? Nah kemarin sempat stop kan, karena yang paling banyak ini kan Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina. Itu pembeli tetapnya di situ tuh. Tapi ada juga yang melalui Dumai ya, melalui Kepulauan Riau. Nah lebih banyak dia antar pulau nih. Nah tapi ke depan ini kelihatannya ada juga dari Jepang yang ingin membangun pabrik di Jambi, khusus untuk kelapa ya. Katanya ini akan digunakan untuk bahan baku aftur, minyak pesawat. Nah ini mungkin akan naik lagi harga jadinya kan? Dengan dia sudah lihat potensi di Jambi, di Riau, di ketersediaan lahan kita mencukupi tidak Pak? Cukup. Permintaan sudah ada yang cukup ya. Kan dia membutuhkan hanya 30.000-an hektar ya, untuk kalau bisa untuk diperluasan gitu kan. Nah sekarang ini juga banyak juga ya menjual kelapa biji, jadi semuanya diambil gitu. Nah ini yang kadang-kadang fluktuasi memang, kadang-kadang jatuh harga, dan sekarang udah naik lagi harganya gitu. Tapi cukup menjanjikan ini potensi kelapa ini atau seperti apa Pak kalau untuk beberapa tahun ke depan? Iya, sangat menjanjikan karena kelapa kita ini khusus ya, varietasnya khusus. Yang Tanjung Jabung Timur itu ada namanya kelapa gambut. Ya, sudah di tumbuhnya di lahan gambut ya Pak? Iya. Kemudian Tanjung Jabung Barat ada pasang surut. Ya, ini khusus, varietasnya khusus juga. Hasil produksi yang dihasilkan khusus juga ini Pak? Iya. Berbeda dari daerah lain mungkin? Berbeda dari daerah lain. Ini yang kita kembangkan. Nah mudah-mudahan kalau pabriknya ada, berarti kan pasarnya pasti ada gitu. Ini selama ini memang melalui pedagang perantara
ini yang menjadi persoalan kita ini. Oke, baik, ini juga sebagai closing statement Pak Agus Rizal. Jambi kan memang sudah dikenal dengan hasil kebunnya yang kualitasnya bagus dan produksinya juga cukup melimpah, dan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya pemirsa Jambi TV untuk lebih meningkatkan semangat mereka khususnya di sektor pertanian agar hasil kita ini semakin melimpah dan sektor pertanian ini kita harapkan ke depan semakin maju dan semakin berkembang. Seperti apa Pak? Ya, kepada petani kami berharap apabila kita ingin meremajakan ini komoditi perkebunan atau melakukan pengembangan ya, membangun kebun baru, yang pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah gunakanlah bibit unggul bersertifikat. Nah, karena ini di kelapa sawit kita produktivitasnya masih rendah karena kita menggunakan bibit yang tidak unggul ya, tidak bersertifikat. Di kelapa juga kita asal jadi saja, di karet juga kita lakukan seperti itu. Baru di kopi ini yang agak lumayan ini, yang sudah ada kesadaran. Mari kita tingkatkan kesadaran menggunakan bibit unggul. Kalau menggunakan bibit unggul, otomatis juga kita harus lakukan pemupukan. Jadi lakukanlah budidaya tanaman perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Nah, tentunya berkoordinasi terus-menerus dengan dinas perkebunan di kabupaten dan provinsi. Kita selalu didampingi dengan penyuluh-penyuluh yang ada supaya kita bisa mendapatkan produksi yang tinggi, kualitas yang bagus, dan kita bangun sentra produksi. Karena kalau pemasaran hasil perkebunan harus ada kekompakan petani, kelembagaan petani yang kuat sehingga pabrik membeli barang kita itu di satu tempat cukup besar dengan kualitas yang sudah tersedia dan terus-menerus harus tersedia secara berkala. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Insinyur Agus Rizal MM, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Semoga pesan yang disampaikan tadi bisa diambil dan juga diterima oleh masyarakat, dan yang paling penting itu bibitnya harus bibit unggul ya Pak, supaya kualitas yang kita hasilkan juga unggul dan banyak diminati oleh pasar. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Agus Rizal atas kehadirannya pada malam hari ini, dan pemirsa terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa terus saksikan program Tuntas Menjawab setiap Selasa dan Kamis pukul 8 malam hanya di Jambi TV Kebanggaan kita. Saya Lazar undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.